Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ujian tengah semester ya. Untuk itu persiapkan dengan baik, dengarkan apa yang saya katakan, kemudian jawab melalui Google Classroom ya. Ini biar saya gampang ya, gampang untuk bercerita, tidak melalui tulisan. Kalau melalui tulisan mungkin dimaknai agak sulit ya. Jadi saya terangkan, habis itu pertanyaan dijawab ya. Oke, kita mulai soalnya. Nomor 1 ini mengenai perawi hadis ya. Dalam istilah hadis, perawi hadis itu ada banyak ya. Salah satunya adalah as-sab'ah. Ini istilah, yaitu imam yang 7. Siapa itu imam yang 7 ya? Itu adalah yang pertama Bukhari, kedua Muslim, Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, dan yang terakhir adalah Ahmad. Ada istilah lain selain as-sab'ah, yaitu as-sittah. As-sittah itu artinya sitatun 6 ya. Berarti imam yang 6, yaitu nama 7 tadi ya, kecuali adalah Imam Ahmad, itu namanya as-sittah. Kemudian lagi ada al-khamsah, yaitu imam yang jumlahnya ada 5 ya, imam yang 5, khamsatun 5, yaitu semua nama yang tadi kita sebutkan di as-sab'ah ya, itu kecuali Bukhari Muslim. Selain Bukhari Muslim berarti 5 itu adalah al-khamsah ya, itu istilah perawi hadis, perawi hadis. Berikutnya ada al-arba'ah. Arba'atun berarti 4 ya. Berarti imam yang 4. Itu nama-nama yang kita sebutkan di as-sab'ah tadi ya, kecuali Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Itu adalah al-arba'ah. Kemudian as-salasah. Ini adalah imam yang 3, yaitu Abu Daud, kemudian ada At-Tirmidzi dan An-Nasai. Yang terakhir ada muttafaq alaih. Tentunya kalian sudah tahu semuanya. Muttafaq alaih itu adalah Bukhari dan Muslim. Oke. Di sini kita ingin tahu kesohihan ya, dari imam-imam tersebut ya. Yang salah satunya tadi kita sebutkan as-salasah, imam yang 3, ada Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Nah, saya ingin di dalam soal nomor 1 ini kalian menjelaskan ya, menjelaskan apa yang dijelaskan, yaitu pertanyaannya aspek kesohihan ya, aspek kesohihan antara ya, Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai. Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasai, manakah yang paling unggul menurut kalian? Saya ulangi lagi, jelaskan ya. Karena dalam aspek kesohihan itu banyak orang mengira-ngira ya, oh ini bagus An-Nasai, bagus Abu Daud. Lah, menurut pendapat kalian, berdasarkan aspek kesohihannya, kesohihan ya, di sini aspek kesohihan, mana yang paling diunggulkan, mana yang unggul? Apakah Sunan Abu Daud
ataukah Sunan An-Nasai? Jelaskan. Oke, itu tadi nomor 1 ya. Nomor 2, kita sudah mengetahui bahwa al-hadis adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Keduanya memiliki fungsi yang sangat penting ya, terutama Al-Quran ya, yang salah satunya dalam hadis itu sebagai Al-Quran, dan hadis itu sebagai rujukan dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian diperlukan suatu kepastian status sebuah hadis sebelum digunakan, karena sifat hadis itu ada yang masih mengandung unsur dzon itu prasangka, mbok menawa, istilahnya bahasa Jawanya mbok menawa, prasangka. Kalau tersangka itu berarti ya istilah dalam peradilan, tersangka berarti belum menjadi terdakwa, bisa iya bisa tidak, itu namanya dzon. Nah, hal yang harus dipastikan salah satunya adalah masalah kuantitas hadis. Kuantitas itu berarti masalah jumlah. Nah, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan pembagian hadis dilihat dari segi jumlah sanadnya. Ya. Saya ulangi, sebutkan dan jelaskan pembagian hadis dilihat dari segi jumlah sanadnya. Itu yang A, pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B, sebutkan dan jelaskan pembagian hadis ahad. Saya ulangi, sebutkan dan jelaskan pembagian hadis ahad. Insyaallah semuanya sudah bisa karena kita sudah belajar mengenai itu ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu tetap seputar hadis ya. Pertanyaannya, jelaskan persamaan dan perbedaan. Jelaskan persamaan dan perbedaan. Yang pertama, yang A, hadis sunnah, khobar, dan atsar. Hadis sunnah, khobar, dan atsar. Itu yang A. Itu nomor 3A. Kemudian nomor 3B ya, jelaskan persamaan dan perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Jelaskan persamaan dan perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Itu aja soalnya, soal UTS silahkan dikerjakan melalui Google Classroom di kelas kalian ya. Diupayakan hari ini semuanya sudah terkumpul. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.